menghadapi seseorang yang sudah dikuasai oleh setan, itu kita harus menjadi air. Seharusnya kita tuh bersyukur kepada Allah, Mas Dani. Kita bersyukur ketika kita dicaci, ketika kita dibully, ketika kita dihina, karena paling tidak bukan kita yang mencaci orang, bukan kita yang membuli orang, bukan kita yang menghina orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Agak cepat Kang Dani. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Alam baik, alam, nanti malah bahaya. Tidak usah panik, tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Masih lama nggak Kang Dani? Sebentar lagi sampai. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Santai aja. Yang penting kan, yang penting Ustadz Supri udah di tangan dia tadi udah. Karena memang semuanya sudah saya pasrahkan kepada Allah. Karena yang kayak Opa itu cuman cari viral. Orang seperti Opa itu hanya cari konten. Yang dilakukan Opa itu sebenarnya cuma cari panggung itu, Kang. Iya. Jadi sampai kapanpun ya, kalau dilayani nggak akan ada habisnya. Pelan-pelan aja Mas Dani, pelan-pelan aja. Dan nanti malah bahaya. Saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi orang kayak Opa itu hanya mengejar keviralan, nurutin hawa nafsu. Kalau diturutin ya terus-terusan kayak gitu. Ya, mudah-mudahan aja dengan adanya kejadian ini beliau sudah puas, terus nggak ganggu lagi. Sebab kalau terus ganggu kasihan tamu-tamu yang datang. Pengennya silaturahmi, terus kalau ada yang sakit kita didoakan itu. Bantuin apa ya Kang Dani? Jangan dikasih tahu, itu malah nangis. Nggak usah dikasih tahu. Beri saya ambilin mati sama ini juga. Suruh gang sana Kang Dani.
Ini aja sini, nggak usah masuk sini. Nggak usah kasih tahu nanti malah. Gak usah ngasih tahu nih dan macam ambilin matinya macam ambilin gelas, ambilin gelas. Allahumma sholli ala sayyidina 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 Allahumma sholli ala panjang apa tuh? Gak apa-apa. Allahu Akbar. Menghadapi seseorang yang sudah dikuasai oleh setan, itu kita harus menjadi air. Jangan sampai kita juga menjadi api, menjadi temannya setan. Lebih baik kita mengalah untuk hal yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita juga menjadi setan. Dan lebih penting lagi, orang yang sakti itu orang yang sabar. Jangan sampai kita terpancing oleh godaan syaitan. Dengan seperti ini mudah-mudahan opa itu bisa sadar. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya minta mangkok untuk tempat tidak rasa garam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kasih azan. Ala
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya Mas Yani ya. Orang yang hebat itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi orang yang hebat itu yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar kita itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Itu musuh yang paling besar. Jangan pernah ada niat sedikit pun untuk membuktikan ke orang lain kalau diri kita itu benar ataupun baik. Karena orang yang suka ke kita itu tidak membutuhkan itu. Dan orang yang membenci kita pun juga tidak membutuhkan itu. Yang terpenting istiqomah untuk terus melakukan kebaikan. Ambilin lagi lah. Ambil tempat yang agak besar gitu. Rasanya asin. Rasanya asin. Ada yang paling hebat, orang yang paling sakti itu orang yang sabar.
buang. Ini Mas Dani. Seharusnya kita tuh bersyukur kepada Allah Mas Dani. Kita bersyukur ketika kita dicaci, ketika kita dibully, ketika kita dihina, karena paling tidak bukan kita yang mencaci orang, bukan kita yang membuli orang, bukan kita yang menghina orang, bukan kita yang memfitnah orang. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika kita dibully, dicaci maupun dihina, karena dengan kita merasakan dicaci, dibully, dihina, kita bisa merasakan betapa sakitnya, betapa sedihnya dicaci, dihina, dibully, sehingga kita tidak akan pernah membuli, tidak akan pernah menghina maupun menfitnah orang. Dan ingat Mas Dani, mereka yang menghina kita, yang mencaci kita, itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Jadi kalau kita marah dengan orang yang menghina kita, dengan orang yang mencaci kita, dengan orang yang membuli kita, berarti kita marah dengan kehendak Allah. Karena mereka marah dengan kita, benci dengan kita, itu pun sudah menjadi kehendak Allah. Semua apapun yang terjadi terhadap diri kita, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi dengan kita, itu sudah menjadi kehendak Allah. Dan kehendak Allah itulah yang terbaik untuk diri kita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Mungkin kita rasakan tidak enak, tapi sebenarnya ya itu yang terbaik untuk diri kita. Tetap tanamkan kesabaran, tetap lakukan kebaikan untuk siapapun yang datang ke pondok kita, entah mereka yang datangnya baik-baik ataupun tidak baik. Jangan sampai kita terpancing dengan apa yang mereka lakukan. Jangan sampai terpancing, karena kalau sampai santai-santai terpancing, marah, ikut
menghina ataupun mencaci. Itu yang mereka harapkan. Lalu yang kedua, kalau sampai melakukan hal yang semacam itu, nanti apa bedanya dengan mereka? Setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanannya. Apalagi berjuang di akhir zaman seperti saat ini. Yang baik dikucilkan, yang baik dihina, dibully, dan yang tidak baik dipuja-puja. Ini memang perjuangan di akhir zaman. Jadi jangan berkecil hati, karena berjuang di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Harus benar-benar ikhlas dan sabar. Bukan sekarang ini saja kita terjadi hal yang semacam ini. Bukan cuma saat ini kita diperlakukan seperti ini. Dari dulu juga sudah seperti ini. Bagaimana ada orang yang datang hanya menggiring opini, hanya mencaci, menghina. Itu kan sudah terjadi berkali-kali di pondok kita. Tapi nyatanya orang-orang yang datang ke kita, banyak yang datang kembali. Berarti mereka akan merasakan manfaatnya. Dan yang memberikan manfaat itu kan Allah, bukan kita. Kita ini hanya pelantara saja. Dari dulu banyak yang mau menghancurkan pondok kita. Tidak bisa menyerang menggunakan ilmu hitam, menggunakan opini, dengan dalih edukasi, mengatakan kita melakukan penipuan. Walaupun gak ada satu orang pun yang merasa kita tipu. Tapi inilah berjuang di akhir zaman. Hanya dengan perkataan bisa membuat seseorang saling membenci. Tapi yang harus kita tahu, kita harus terus berjuang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Untuk semua anak-anak Abah, kalau pengen mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka harus melakukan hal yang luar biasa pula, yaitu baik kepada orang yang tidak baik. Kalau baik terhadap orang yang baik kepada kita itu biasa, tapi baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu baru yang namanya luar biasa. Jadi apa harap dengan bisa mengambil iktibar, bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi ini. Jangan marah ketika kita dibully, dicaci, maupun panjenengan melihat Abah dihina ataupun mungkin didolimi. Karena bisa jadi itu adalah barokah, hikmah yang luar biasa yang Allah berikan terhadap diri saya. Jadi jangan pernah marah, dipelajari saja apa yang terjadi, dilihat, dan serahkan semuanya kepada Allah. Nggih. Madunya saya taruh di gelas.
Alhamdulillah. Air putih tidak terlalu nyetak. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sabar Mas Yani ya, tidak usah dipedulikan, yang penting kita fokus untuk pengobatan. Saya berharap jika kita melakukan sesuatu bukan atas dasar nafsu kita, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah. Serahkan semuanya kepada Allah, ikhlas ya. Alhamdulillah. Saya tak tidur lagi aja. Alhamdulillah. Tani, anterin saya nanti ke air terjun ya. Ya tak, ya tak dulu, supaya lebih sabar lagi. Jam berapa ini? Hampir subuh ya. Saya tak ke air terjun. Saya pengen tapak kungkum biar hati ini gak panas. Yuk ke air terjun dulu, pengen tapak kungkum di sungai, di air terjun yuk. Bismillah.